Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Nasution dengan NIM F1E 2223. Baiklah, pada materi kali ini kami akan membahas tentang turunan fungsi implisit. Adapun pengertian dari fungsi ini adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel berjenis variabel bebas dan variabel terikat yang berada dalam satu ruas sedemikian sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Secara umum, fungsi f, y sama dengan c bilangan real disebut sebagai persamaan fungsi implisit. Selanjutnya, cara menurunkan fungsi implisit. Ada dua buah fungsi yang bisa kita gunakan dalam hitungan matematis atau yang mungkin kita operasikan. Dua fungsi itu adalah fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Ciri-ciri fungsi eksplisit dan implisit. Ciri dari fungsi eksplisit biasanya adalah kita dapat memisahkan variabel bebas dan terikat dalam dua ruas yang berbeda. Contohnya, misalkan y sama dengan sin 3x plus 2x kuadrat. Biasanya adalah kita sulit untuk memisahkan antara variabel bebas dan terikat menjadi dua ruas yang berbeda. Contoh fungsinya adalah x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurang 9xy sama dengan 0. Baiklah, di sini kami akan memberikan contoh tentang turunan fungsi implisit. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang contoh turunan fungsi implisit. Adapun soalnya yaitu x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurang 9xy sama dengan 0. Jadi kita akan menyelesaikannya dengan menurunkan y pangkat 3 dikurang 9xy sama dengan x-nya kita pindah luas menjadi min x pangkat 3. Jadi y dikali y kuadrat dikurang 9y sama dengan min x pangkat 3. Y sama dengan min x pangkat 3 per yang y pangkat 2 dikurang 9x-nya kita pindah luas menjadi bagi. Sehingga menjadi y sama dengan min x pangkat 3 per y kuadrat dikurang 9x. Pemahaman kita tentang materi ini, kami akan memberi 4 contoh soal tentang materi turunan fungsi implisit ini.
9xy sama dengan 0. D per dx, x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurang 9xy sama dengan d per dx 0. Dimana y dikali x sama dengan x, u sama dengan y sama dengan y. U aksen sama dengan 1, v aksen sama dengan dy per dx. Kemudian d 3x kuadrat ditambah 3y pangkat 2 dikali dx dy per dx sama dengan dikurang 9y ditambah x dy per dx sama dengan 0. 3x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 dy sama dengan d per dx dikurang 9y dikurang x dy per dx sama dengan 0. 3y pangkat 2 kuadrat dy per dx dikurang x dy per dx sama dengan 9y dikurang 3x pangkat 2. dy per dx 3 dikali 3y pangkat 2 dikurang x sama dengan 9y per 3x dikurang 3 kali 3x kuadrat. Jadi dy per dx sama dengan 9y per 3x dikurang 3x kuadrat per 3y kuadrat dikurang x. Baiklah, saya akan mencoba menjawab soal nomor 2.
jelaskan jawaban dari nomor 2. D per dx dikali x kuadrat y ditambah x kuadrat y sama dengan d per dx dikali 6. 2xy ditambah x kuadrat dy per dx plus y kuadrat ditambah 2xy dy per dx sama dengan 0. X kuadrat dy per dx ditambah 2xy dy per dx sama dengan min 2xy dikurang y kuadrat. dy per dx dikali x kuadrat ditambah 2xy sama dengan min 2xy dikurang y kuadrat. dy per dx sama dengan min 2xy dikurang y kuadrat per x kuadrat ditambah 2xy. Selanjutnya saya akan menjawab soal dari nomor 3. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 3. Jadi, d per dx dikali x pangkat 4 ditambah sin y sama dengan d per dx dikali x pangkat 3 y pangkat 2. Baiklah, di sini saya akan mencoba menyelesaikan contoh soal nomor 4. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan contoh soal yang nomor 4, yaitu y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah sin xy. Jadi d per dx dikali y kuadrat sama dengan d per dx dikali x kuadrat ditambah sin xy.
di mana 2Y dikali DY per DX sama dengan 2X ditambah cos XY dikali D per DY. Dengan XY, kita misalkan U itu sebagai Y dan P sebagai Y, di mana U aksen kita dapat sama dengan 1 dan P aksen kita dapat sama dengan DY per DX. 2Y dikali DY per DX sama dengan 2X ditambah cos XY dikali Y ditambah X dikali DY per DX. Jadi 2Y dikali DY per DX sama dengan 2X ditambah Y dikali cos XY ditambah X DY per DX kali cos XY. 2X dikali DY per DX dikurang X DY per DX dikali cos XY sama dengan 2X ditambah Y dikali cos XY. Jadi kita dapat hasil akhirnya yaitu DY per DX sama dengan 2X ditambah Y cos XY per 2Y dikurang X cos XY. Dan untuk lebih memperdalam tentang ilmu kita tentang turunan fungsi implisit ini, saya akan beri satu contoh terakhir yang mengenai materi kali ini. Menjelaskan tentang satu soal tambahan, yang dimana di soal kali ini kita akan mencari turunan kedua dari persamaan, yaitu tentukan d kuadrat x per dx kuadrat dari 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 8. Jadi d per dy dikali 2x pangkat 3 dikurang 3y kuadrat sama dengan d per dx kali 8. 6x kuadrat dikurang 6y dikali dy per dx sama dengan 0. Dx kuadrat sama dengan dy dikali 6y dikali dy per dx. 6y per dx sama dengan 6x kuadrat per 6y sama dengan x kuadrat per y. Jadi dapat kita hasil dari turunan pertama atau y aksen sama dengan x kuadrat per y. Jadi seterusnya kita akan mencari turunan kedua dari turunan pertama, yaitu dengan d per dx dikali y aksen sama dengan d per dx dikali x kuadrat per y. Dengan u kita misalkan sebagai x aksen dan p aksen sama dengan 2x. P sama dengan y, p aksen sama dengan dy per dx. Jadi u aksen dikali p dikurang u dikali p aksen per p2 sama dengan y
Y aksen 2 sama dengan 2xy dikurang x pangkat 2 dikali dy per dx per y kuadrat sama dengan 2xy dikurang x kuadrat dikali x kuadrat per y dibagi y kuadrat sama dengan 2xy dikurang x pangkat 4 per y dibagi y kuadrat sama dengan kita adapun hasil akhirnya kita dapat yaitu 2x per y dikurang x pangkat 4 per y pangkat 3. Inilah hasil dari turunan P2 dan persamaan tersebut dengan y tidak sama dengan 0. Demikianlah hasil presentasi kami. Salah dan janggal mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.